Selamat datang di channel saya, channel Elroy Christian. Saat ini kami berada kembali di Bukit Bintang. Bukit, ya, walaupun tidak ada bintang sebenarnya, hanya di Ubud saja. Inilah bukit yang tertinggi di sini ya, di daerah Cartil. Perkenalkan dulu, di samping saya ini Herda, ini Moses, ya, yang itu yang baju hitam Melki. Hitam semua. Yang itu, yang pakai jaket itu Junior Adi. Oke. Hari ini kami akan membahas satu hal yang kontroversial, sedikit penuh dengan perdebatan. Kayak sebelum kami masuk dalam materi-materi pokok yang sudah disusun oleh Ali Easy ada baiknya kita hening cipta sejenak. Hening cipta dimulai. Hening cipta selesai. Ingat, acara ini hanya hiburan saja, bukan untuk tidak dilarang mencaci memaki di channel saya ya, karena channel saya adalah cinta damai. Kok tidak dilarang, coy? Dilarang. Tadi kau bilang kan tidak dilarang. Aduh, kalah jengking, cuy. Oke, lanjut. Ada ular. Maklum guys, ini soalnya di hutan ya. Di hutan. Oke. Sekarang pukul 5.13 tanggal 4 Juni, tepat pada hari Kamis. Bisa masuk tuh. Iya, nggak apa-apa. Lewat situ. Lompat itu bro. Enggak. Itu masuk tuh. Ke bawah situ tadi. Udah, nanti kita masuk. Oke. Ini menjadi suatu kegalauan di antara masyarakat di masa kini karena problematika yang sedang dihadapi oleh sosial apa ya? Apa saya cuy? COVID. Jangan COVID lagi coy. Oh, apa? Corona. Perasaan, coy. Nah, soal perasaan. Ya, galau, coy. Seperti pepatah daripada sponsor berkata, bacot. Menurutmu, ini ya, menurutmu, Ya. nggak usah terlalu banyak apa ya kalimat. Perasaan itu apa sih? Perasaan itu rasa. Oke. Rasa. Kalau menurutmu, perasaan itu apa? Perasaan ya rasa sama aja. Kreatif banget. Yang baru dong. Yang baru dong. Perasaan yang bagaimana dulu? Maksudnya dalam konteks apa dulu nih? Ya pokoknya dalam konteks kejiwaan lah, antropologi. Apa saya harus keluarkan bahasa aneh lagi? Antropologi dan geofisika. Perasaan? Ya, rasa Oh, sebenarnya. rasa. Oke, berarti kamu micin Ajinomoto. Perasaan apa ya? Ini cara pandang. Cara pandang. Kalau kamu sayang? Perasaan apa ya? Perasaan itu sesuatu yang tidak terlihat, nggak jelas. Gak jelas. Panas. Inilah pandangan-pandangan ya. Kita tidak mencari arti dari KBBI ataupun dari referensi buku-buku yang membahas tentang perasaan, tapi inilah pandangan. Yang saya mau tunjukkan kepada kita adalah dalam menilai sesuatu akan ada banyak pandangan-pandangan lain. Betul tidak, bro? Betul. Mic-nya jangan terlalu dekat, nanti saya makan, coy. Banyak pandangan lain. Pandangan itu bisa sama, pandangan itu juga bisa berbeda. Betul nggak, coy? Betul, Ya. Tapi ketika pandangan berbeda, kenapa selalu menjadi suatu konflik? Baik itu konflik psikis ataupun konflik apa nih badan ini? Fisik ya, konflik psikis dan konflik fisik. Nah, kenapa? Apa yang membuat seseorang itu ketika memiliki suatu pola pandang yang berbeda tapi itu menjadi suatu konflik? Menurutmu kenapa? Apakah ada kesalahan di antara saraf otak kanan, otak kiri, atau otak kecil dengan otak besar? Bagi saya sih psikis, bro. Oh, Ya. Lalu masalahnya di psikisnya, di jiwanya. iya, ketika jiwanya tadi lagi enak gitu, sakit jiwa. Ya enggak lah. Ya maksudnya contohnya ya orang yang sedang diam tenang-tenang tiba-tiba dapat hadiah, ya perasaannya kan berubah jadi senang gitu ya. Kalau Maaf teman-teman, Oh, narasumber lapet. saya itu nggak nyambung sekali. sebenarnya tadi nanya saya senang makan permen
permen guys. Kan Saya aku bilang. saya lagi makan permen guys. Ini Ketika- konten jadi-jadian ini. Jadi kalau diupload sorry. Ketika ada perbedaan pendapat Hmm. gitu ya, perbedaan paradigma ataupun perbedaan di pola pikir dalam menilai sesuatu. Ini banyakkan orang dijadikan suatu konflik gitu loh. Kenapa gitu loh? Kenapa selalu pada akhirnya menjadi suatu konflik? Karena perbedaan persepsi, Ya. pandangan atau apalah gitu. Satu aja. Jangan terlalu dekat. Ya karena setiap orang kan punya hak untuk membenarkan dirinya sendiri bahwa apa yang dia anggap atau menurut dia itu benar, ya dia akan pertahankan. Itu yang menjadi konflik. Gitu. Ada sikap egois dong kalau Oh gitu. ya. iya, udah pasti salah satunya juga itu egois. Oke, itu makan menurutmu ya. Nah, Oke, ini kalau menjawab menurutmu, Pertanyaannya apa? astagfirullah. Nggak apa-apa ini konten. Kalau ada aja. perbedaan pendapat ataupun pola pikir atau tidak sepaham, pada akhirnya kebanyakan orang itu dijadikan menjadi suatu konflik, bisa pertengkaran kah, bisa beradu argumen kah, bisa malah ribut, malah tidak jadi berteman. Itu menurutmu apa yang salah di situ? Silakan. Saya rasa mungkin karena dia kemampuan menerima pendapat orang lain, Mantap. karena menganggap setiap keputusan yang dia buat adalah keputusan mutlak. Kalau menurutmu guys? Sama, jawab udah dijawab tadi mau jawab. Berarti Yunir ini sering sekali boncengan ya. Iya, jadi udah satu hati kita. Yang Dia kan berbeda berhikmat itu dengar pola orang lain berjawab. pikirnya. Kalau pola pikirnya sama, nggak akan jadi konflik. Tapi ketika pola pikir mereka berbeda, pasti jadi konflik. Dan pasti di situ ada egoisme masing-masing juga. Tuh. Mantap. Oke. Nah, ini ya berarti bagaimana kita menanggulangi ya gitu ya hal-hal seperti itu gitu ya. Dalam hal perasaan aja kita bisa mengartikannya secara berbeda-beda. Nah, bagaimana sikap kita dalam menyikapi suatu ataupun kondisi yang betul-betul contohnya dalam tim lah ya. Dalam menghadapi kondisi seperti itu, sikap kita bagaimana? Oke. Ya. Kalau sikapmu bagaimana, Coy? Aku belum jawab loh Nanti tadi. terakhir. Oh, aku belum jawab. Kalau dari saya sih hanya paling saya menghargai. Saya pernah menganggap pendapat orang itu pendapat bodoh, seperti Squidward. Oke, ini jangan udah dibilang segitu loh. Kau mungkin Patrick. Enggak. Lebih kalau aku sih lebih harus mengenal karakter di setiap orang masing-masing. Dalam arti dalam setiap tim itu kan pasti punya karakter yang berbeda-beda, pola pikir dan juga bertindak. Itu sih. Kalau kita mengerti satu sama lain dan menghargai segala keputusan yang diambil atau pendapat, semuanya pasti berjalan lancar-lancar aja. Gitu. Yes. Kau bagaimana, Coy? Gimana, sayang? Bagaimana? Apa sih tadi ininya? Apa tadi judulnya? Untuk sikap kita dalam Oh, sikap menyikapi kita, ya. keadaan kayak gitu loh. Pastinya itu yang terpenting adalah toleransi dan komunikasi. Ya pertama kita harus toleransi, namanya kita setiap orang tuh beda. Apa yang menurut kita benar belum tentu menurut orang itu benar, gitu kan? Dan kita harus bisa mengkomunikasikan itu dengan cara yang baik pastinya supaya tidak terjadi konflik. Cukup sekian dan terima kasih. Menurutmu, Coy? Dari semua sih udah jadi saya hanya menyempurnakan aja. Kita harus care satu sama lain. Oke, care. Jadi di sini saya lihat saya juga memiliki pandangan bahwa sikap kerendahan hati ya. Yes. Ya, sikap kerendahan hati dan betul-betul memang egois itu harus diturunkan, bukan berarti egois itu tidak baik. Ada juga baiknya dalam egois gitu ya. Egois itu tidak harus dikonotasikan kepada hal-hal negatif. Pada dasarnya adalah sifat rendah hati itu yang penting dalam membangun satu perencanaan ya guys ya. Ya. Oke. Saya rasa inti daripada pokok permasalahan yang saat ini yang saya sampaikan tentang perbedaan pendapat yang menjadi pada akhirnya konflik, tentunya dengan perbincangan yang singkat tadi sedikit memberikan suatu edukasi kepada teman-teman semua dimanapun Anda berada. Bagi temanku yang ada di Amerika, siapa ya? Hah? Oh, George, Bukan Paman. paman, Ya Paman Sam. Kan Amerika. Sam George. Oke, bagi teman-teman yang ada di Indonesia, di seluruh Indonesia ya. Oke. Sekarang
kita akan membicarakan lagi tentang musuh. Itu ya. Tentang musuh. Ini sebenarnya kalau kita bahas pasti orang berkata musuh ini ya karena dia tidak sepaham dengan saya ataupun dia melukai saya gitu ya. Menurutmu dari cara pandangmu, mungkin kita sudah tahu nih ya, kata musuh ini berarti sesuatu yang tidak saya suka gitu ya, sesuatu yang memang bagi saya nggak cocok ataupun dia pernah menyakiti saya atau bla 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 bla, jadikan itu musuh gitu ya. Sebenarnya menurutmu dulu dari cara pandangmu tentang menilai tentang kata musuh. Kata musuh ini kan sering sekali dikategorikan pada seseorang nih, seseorang. Menurutmu bagaimana itu? Musuh tadinya dia berasal dari orang baik, cuy. Lalu bisa menjadi musuh karena terjadinya konflik dengan kita, contohnya ya. Dengan kita mungkin ada hal-hal ya paling sederhana aja yang banyak terjadi adalah uang ya. Dari uang kemudian jadi musuh. Kita mau ditambahin lagi yang lain-lain tadi yang udah kita bahas. Simpel aja kan, kau udah bilang di awal jangan tambah-tambah, cukup ya. Kalau kita tambah Oke. mahal bayarannya nih, coy. Saya juga masih agak bingung ya tentang mengolah kata daripada saya cukup bingung. Musuh. Oke. Kita ini pasti punya musuh gitu ya. Amin. Enggak, saya nggak punya. Saya nggak punya musuh. Saya nggak punya Oh ya. musuh. Oke ya. Tidak bagus memiliki musuh. Saya pernah mendengar suatu pepatah, coy. Ya, silakan. Pepatah gini, nanti bisa ditanggapi, bisa setuju, bisa enggak. Tapi kalaupun setuju atau enggak, kasih alasannya. Gitu ya. Musuh yang terbesar dalam hidup ini adalah diri sendiri. Betul. Itu pernah kayak kalian dengar ya? Betul. Tentang perkata seperti musuh yang terbesar adalah diri sendiri. Betul. Gitu ya? Oke. Setuju atau tidak setuju? Tolong kasih dong alasannya. Gitu sih. Setuju atau tidak setuju, kasih alasannya. Kacang tadi kita pencet habis ya. Habis sama Melty. Perhatikan dong. Oh iya Maaf iya. ya teman-teman. Musuh terbesar adalah diri sendiri. Kalau aku pribadi nggak setuju, Alasannya? karena musuh itu sebenarnya anggapan kita terhadap sesuatu yang nggak cocok dengan kita. Jadi ketika kita menganggap itu musuh, ya itu jadi musuh gitu. Tapi ketika kita menganggap sesuatu itu bukan musuh, ya nggak akan jadi musuh. Oke. Jadi lebih kepada pemikiran kita, anggapan kita terhadap sesuatunya itu. Oh. Gitu. Tadi pernah dengar peribahasa gitu ya? Pernah. Pernah ya, oke. Berarti tidak setuju ya? Ibu Herda tidak setuju. Kalau menurutmu? Gimana? Aku sama Herda nggak setuju. Karena kalau menganggap diri kita sebagai musuh juga itu sama aja kita nyerah. Ulangi lagi tuh. Sama aja. Udah. Pemirsa dengar kok, pemirsa Ya, dengar. pemirsa tetap dengar. Ini kan kita happy-happy aja. Aduh. Kita happy-happy aja. Ini. Oke. Ya sama seperti yang Herda bilang, kalau bisa dianggap musuh ketika seseorang melakukan suatu hal yang menyinggung pribadi kita atau menuduh tanpa alasan, bisa juga itu dianggap sebagai musuh. Oke. Oke. Jangan dimakan. Oke, baik. Jadi menurut saya Agak maju musuh deh, itu kelihatan. Maju. Oke. Jadi musuh itu sepertinya untuk diri sendiri tidak setuju sih, karena kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita mengatakan musuh, kan keputusan itu berada dalam diri kita sendiri, dan cara pandangnya pun tergantung dari cara kita menganggapnya seperti apa. Kalau dikatakan musuh berarti tidak bisa menghargai diri kita sendiri yang Tuhan ciptakan. Ya, saya rasa seperti itu. Maaf guys. Masih syuting makan. Balas. Tadi apa ya? Musuh. Ada ya perkataan peribahasa seperti itu yang sering kita dengar, musuh terbesar diri sendiri gitu. Kalau saya sih tergantung time-nya aja. Ada kala di mana bisa jadi musuh, ada kala enggak. Karena apa? Kalau saya bilang enggak, berarti ada sesuatu yang saya banggakan dalam diri saya. Berarti ini anugerah Tuhan.
Ketika saya bilang musuh, berarti hal-hal yang buruk dari diri saya sendiri adalah kenapa saya harus membenci orang lain, kenapa saya tidak suka orang lain. Itu kan menjadi hal yang nggak mengenakan, dan ini musuh terbesar saya itu sikap saya. Jadi bukan diri ya, tapi mantap sekali. Maaf saudara. Silakan aja, nggak apa-apa. Iya. Oke, lanjut. Jadi musuh terbesar bukan diri kita, tapi bagian-bagian dari diri kita, yaitu sikap dan perbuatan kita. Itu menjadi musuh besar. Karena apa? Tuhan tidak menginginkan hal-hal kayak gitu ya. Sikap buruk, membenci orang, ngomongin orang, kayak gitu ya, nothing cicat lah gitu. Itu Tuhan nggak suka. Lalu kita masih melakukan itu, berarti itu musuh besar kita. Jadi kita harus cut. Setuju nggak? Setuju Om? Iya. Setuju. Oke ya, saya sebagai host di sini, saya setuju semua pendapat yang walaupun itu pendapat pribadi dan harus kita hargai. Sorry guys, Masih jauh Cuk. ini ori ya, tidak ada cut, ini video asli karena kita berada di tempat wisata. Bangga. Ya, mohon maaf ya. Saya setuju pendapat dia, setuju. Kenapa? Bisa juga itu dari luar, bisa dari dalam. Jadi ada namanya konflik internal dan konflik eksternal gitu ya. Konflik internal itu ya dia sampaikan tadi, yaitu sebenarnya tidak menyeluruh dari seluruh sisi kehidupan kita ya. Betul. Semua terbangun dari mindset sebenarnya. Terkadang orang berbuat baik ya, orang berbuat baik saja kalau mindset kita kotor, kita bisa anggap itu buruk. Contohnya orang memberikan susu, kita berpikir jangan sampai itu dikasih racun, jangan sampai itu dikasih baygon. Nah, itu mindset gitu loh. Sifat. Nah, inilah sebenarnya musuh kita dari cara pandang gitu ya. Kalau saya katakan harus positive thinking ya. Ya, jadi harus berpikir positif sebenarnya dalam menilai sesuatu. Berpikir negatif boleh untuk berjaga-jaga. Mungkin itu dari suatu pengalaman, tapi itu bukan menjadi suatu pedoman. Oke, guys? Oke, guys. Ada teman kita juga mau lewat ya. Enggak apa-apa. Ini hanya happy-happy aja. Jadi gitu ya. Jadi mindset ya yang harus kita bangun dengan pikiran-pikiran kita bangun, sikap gitu loh. Ada kok orang yang tidak saya rasa begini. Pernah nggak sih Yusuf ketika dia masuk ke lubang sumur, dimasukkan kakak-kakaknya, terus difitnah istri Potifar dan dipenjara, pernah nggak sih dia menyalahkan orang lain? Enggak kan? Tapi apa yang dia utarakan di pasal-pasal terakhir, dia berkata ya dia harus melewati ini supaya dia memelihara bangsa yang besar gitu ya. Jadi terkadang memang kita harus mindset kita bangun dengan pikiran positif, dan kita tidak usah menilai orang lain atau bagaimana terlalu berlebihan. Nantinya juga kita akan menuai hasilnya kok gitu ya. Amin. Nah, nanti kita juga akan menuai hasilnya. Jadi pendapatnya sangat luar biasa sekali. Jadi mungkin pembicaraan di topik ini sampai di sini, dan biar ini menjadi suatu mengedukasi siapapun yang mendengarnya bahwa saya, dia, kamu, mereka punya pikiran yang berbeda-beda. Tapi saya, kamu, dia, dan mereka satu karena Tuhan. Yes. Ini harus kita bangun ya. Jadi kalau karena Tuhan, berarti Tuhan ada dalam hidup kita. Kita bisa menghargai orang lain, pendapat orang lain. Kita menghargai siapa dia atau bagaimana dia. Bukan soal baik ataupun buruknya sikap seseorang. Kitanya harus bisa menerima. Betul? Betul. Amin. Oke, sini aku bilang dulu. Oke. Yes. Okay. Aku aja yang bilang cuy. Jangan lupa like, subscribe channel Elroy Christian. Di sini kalian dapat edukasi-edukasi yang luar biasa, mendewasakan, memberkati, bahkan memberi inspirasi-inspirasi yang luar biasa. Jangan lupa subscribe, gratis, nggak bayar. Oke. Saya hanya berharap setiap penonton setia channel Elroy Christian, kalian semua sukses dan berhasil. Amin. Oke, ya. Sukses dan berhasil. Itu. Jadi perkataan positif, hal-hal positif kita bangun, maka kita akan menuai hasil yang baik. Dan saya juga percaya kalian pasti mendoakan saya juga. Amin. Sampai ketemu di acara-acara berikutnya. Salam Bukit Bintang ya. 1, 2, 3. Salam Bukit Bintang.